Islam dalam bulan-bulannya, bulan pertamanya itu dimulai daripada bulan Muharram. Yang sekarang kita di dalamnya ini namanya bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa? Enggak hafal. Safar. Setelah Safar bulan apa? Rabiul Awal, mulut. Rabiul Awal mari ngono kuping ngono. Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal Rabiul Tsani. Setelah Rabiul Tsani Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula Jumadal Tsaniyah. Setelah Jumadal Tsaniyah Rajab. Kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Apalkan nanti. Ojo Januari, Februari tok ae dihafalno. Bulan-bulan Islam juga dihafalkan. Bulan Islam bulan pertama yaitu bulan Muharram yang sekarang kita di dalamnya. Bulan ini bulan yang sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan puasa di bulan Muharram ini afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah. Ini bulan yang istimewa ini. Amal ibadah di sini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dianjurkan kita bertobat karena banyak dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kalau enggak bisa puasa setiap harinya, puasa tanggal 10 tadi yang disebut hari Asyura. Ketika Nabi ditanya pahala puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Nabi menjawab, ahtasib 'ala Allah an yukaffirallah bihi dzunubas sana. Aku berharap dengan puasa di hari Asyura Allah mengampuni dosa setahun. Dosa setahun. Ternyata penyakit yang paling bahaya itu bukan kanker, bukan tumor. Seberat apapun, separah apapun penyakit di jasad nih, kalau orangnya mati, penyakitnya ikut mati. Tapi penyakit yang paling bahaya itu penyakit dosa. Kenapa? Kalau mati tambah sakit, jadi azab kubur sampai akhirnya jadi azab neraka. Perlu penyembuhan bagi orang yang terserang penyakit dosa nih. Di antaranya puasa di bulan Asyura mengampuni dosa selama setahun. Puasa enggak tadi? Enggak puasa. Diniati mudah-mudahan tahun depan panjang umur puasa hari Asyura. Ojo mangan tok ae diteteh. Poso dilakoni sunnah-sunnah itu. Tadi nih hari-hari tadi nih hari Asyura. Di hari Asyura ini kalau orang bisa ngasih belanja lebih sama keluarganya, dalam hadis riwayat Baihaqi dan juga riwayat Imam Ahmad, juga banyak riwayat-riwayat, sebagian ulama menyatakan riwayat itu banyak yang dhaif tapi kalau dikumpulkan jadi hasan. Tapi menurut Ibnu Hibban riwayat itu adalah sahih. Nabi bersabda begini, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura awsa'allahu lahu jami'as sanah. Siapa orang yang ngasih belanja lebih kepada keluarganya di hari Asyura, maka akan dilancarkan rezeki setahun. Tadi ibu-ibu nerima belanja lebih dari suami enggak? Enggak.
Ya tetap seret nanti, mudah-mudahan lancar semuanya. Karena itu hari Asyura, hendaknya kamu tadi itu ngasih belanja lebih biasa tempe kayak no sate. Biasa tahu kayak no gulai. Dianjurkan, insya Allah berkat kita memberikan belanja lebih di hari Asyura, maka rizki setahun dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Begitu maksudnya. Cuma bagi yang punya duit lebih, utang-utang di mi. Ojo, tak boleh, takalluf namanya. Lek ngono nyolong ae, apa maning? Kalau punya duit lebih. Kalau enggak punya duit lebih, minimal kamu tadi itu menambahi mesra dengan keluarga. Senyumannya tambah diperlebar. Sama anak-anaknya mungkin memanjakan hari itu, dijak ngelencer kah, dijak dolin kah di hari Asyura. Kapan mau? Telat, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tahun yang akan datang hari Asyura kita muliakan ya. Di hari Asyura ini juga dianjurkan kita perhatian kepada duafa, orang-orang yang miskin, fuqaraul masakin, anak-anak yatim. Perhatian lebih lah. Dianjurkan itu. Jadi hari Asyura itu hari kasih sayang, duduk Valentine. Valentine itu hari zina, hari berbuat dosa besar. Hari kasih sayang adalah hari Asyura. Kepada keluarga kasih sayang, kasih belanja lebih. Kepada fuqara wal masakin kasih sayang, membantu dan sedekah. Kepada anak yatim kasih sayang, menyantuni dan membahagiakan mereka. Gitu. Wah, pahalanya gede. Karena itu anak yatim ini, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Anak yatim nih jangan diteken-teken, memang dia enggak bisa balas, dirampas hartanya, memang kecil enggak bisa balas, tapi Allah yang balas nanti. Orang fakir miskin nih jangan kamu bentak-bentak. Minta kepada kamu, mungkin dia perlu bantuan kamu, jangan kamu bentak-bentak. Allah Maha tahu, yang ngasih rezeki lebih kamu itu Allah. Dibuat macet, seret itu bisa oleh Allah. Allah itu Maha bisa menjadikan yang kaya menjadi melarat, yang melarat menjadi kaya. Diceritakan ada satu orang, amalnya ada bejatnya setengah mati, pemabuk, sampai sak desa ini benci sama dia. Mati ini orang. Satu desa nggak ada takziah, nggak ada yang takziah satupun, hatta tetangganya, walaupun tetangganya. Akhirnya istrinya bingung, bayar orang. Suruh mandikan bayar orang, ngafani bayar orang, dibawa ke musola, ke masjid, nggak ada yang mau nyolati. Saking pegelnya orang-orang sama ini berandal nih. Akhirnya istrinya ngomong, udah, orang-orang sudah nggak mau perhatian sama dia, taruh di tengah jalan jenazahnya, di perempatan sana taruh. Yang mau peduli ya disolati, dikubur, kalau enggak biar di situ. Aneh. Di daerah situ ada orang wali yang besar, terkenal. Orang-orang berbondong-bondong ke sana minta doa dan berkah. Enggak pernah keluar dari khalwatnya, dari kamarnya, ibadah siang dan malam.
berpuluh-puluh tahun. Hari itu keluar rumah di tengah kota, gempar, berbondong-bondong orang tadi itu menyambut. Tapi keheran-heranan, wali, Anda lama nggak keluar, puluhan tahun ada di khalwat. Kok keluar Anda saat ini? Pasti ada kejadian yang besar nih. Iya, kata dia. Aku bermimpi berkali-kali diperintahkan keluar di hari ini, saat ini, di daerah ini untuk menyolati jenazahnya orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mati di saat ini di daerah ini sekarang? Orang yang dicintai oleh Allah. Boten nonton yai. Nggak ada yang ada ini berandal. Nggak mungkin mimpiku salah tadi. Nggak mungkin isyarat itu salah. Kalau memang tidak ada yang wali, tidak ada yang mati kecuali ini, ya berarti ini kekasih Tuhan. Tanya sama istrinya, Bu, suami Anda ini apa sih amal perbuatannya? Ya mabuk. Orang-orang juga tahu itu kan kejelekannya, Bu. Yang saya tanya, kebaikannya apa? Nah, kalau tanya kebaikannya, ada dua hal keistimewaan suami saya yang tidak dikenal sama orang-orang. Apa, Bu? Belum pernah ninggalkan sholat seumur hidup. Perhatian dengan sholat luar biasa awal waktu. Sehingga dia pecandu mabuk, pecandu minuman keras. Dia nggak berani minuman keras kecuali setelah isya. Kenapa? Mau minum setelah subuh takut dohornya mabuk. Waktunya dekat. Apalagi minum setelah dohor, asarnya mabuk. Apalagi asar, mabuk mandi akhirnya maghribnya dalam keadaan mabuk. Maghrib dengan isya tambah singkat. Jadi mabuknya setelah isya. Cuma dia setiap jam 2 malam dia sadar dari mabuknya. Bangun tidur kadang-kadang belum sampai ke tempat tidur udah jatuh duluan. Kadang-kadang berlumuran dengan air kencing. Dia mandi pakai pakaian yang bersih, dia sholat sambil menangis. Ya Allah, betapa hinanya orang yang maksiat kepadamu ya Allah. Seluruh kampung ini, seluruh desa ini benci kepada aku ya Allah. Jika engkau tidak merahmati aku, siapa lagi yang akan menerima aku ya Allah? Aku sudah tidak diterima oleh makhlukmu ya Allah. Terimalah aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Menangis sampai sholat subuh, sampai pagi hari. Begitu setiap malamnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Dia kerjanya pas-pasan tapi cintanya luar biasa sama anak yatim. Selebihnya daripada kebutuhan dirinya, semua untuk anak yatim, dicari anak yatim itu. Dia tidak mau makan kecuali anak yatim sudah kenyang. Dia tidak mau ganti baju baru kecuali anak yatim sudah diberikan baju baru. Kalau dia piara anak yatim di rumahnya tidak mau tidur kecuali sudah dilihat pulas semua anak-anak yatim itu tidur. Itu berpuluh-puluh tahun ia lakukan. Kata si wali, ya ini amalan yang hebat itu. Amalan yang hebat itu adalah kalau kita selalu merasa banyak salah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Allah. Yang dibenci oleh Allah maksiat, sombong. Udah maksiat, nekat lagi. Nggak pernah nangis istighfar, malah tambah nggak sholat, tambah nggak puasa, tambah main judi, tambah nyolong, tambah zina, sombong. Ini yang dibenci oleh Allah. Tapi orang itu banyak istighfar, at-taib anid dzambi kaman la dzambalah.
orang yang tobat beneran kepada Allah seperti nggak punya dosa. Yang kedua, hatinya rahmat sama makhluk, khususnya anak yatim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang rahmat itu bakal mendapatkan rahmat Allah. Rahmati, kasihi makhluk Allah di bumi, makhluk Allah di langit, cinta dan kasih kepada kalian semuanya. Masya Allah. Akhirnya berkat perhatian sama anak yatim, berkat istiqomahnya dia sholat 5 waktu dan qiyamul lail, tobat kepada Allah, dia disadarkan di akhir umur mati dalam keadaan husnul khatimah. Kesempatan pada hari Asyura untuk perhatian kepada anak yatim, bagus. Nabi pernah bersabda begini, khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru buyutin fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dilakukan dengan jahat. Man masaha ala ra'si yatimin falahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduh hasanah. Siapa orang yang ngusap kepalanya anak yatim dengan belas kasih, maka setiap helai rambut yang dilalui oleh tangannya pahala. Wa ammal yatima falah takhar. Karena kalau di kampung ada anak yatim, seneng no, biayai kalau mampu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, orang yang minta-minta bantuan. Kalau kelihatan orang sakit, yang aibah gitu loh hatinya, bantuan kalau mampu. Karena itu jangan sampai menghina orang miskin, karena orang miskin yang soleh itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Bagus, tadi itu bagus itu acara. Cuma ojo tahunan anak yatim diperhatikan. Setiap saatnya kalau mampu salurkan juga untuk keperluan mereka. Cuma kalau ngasih jangan ngasih untuk anak yatim. Giling-gilingin deh ya. Kenapa? Nanti kalau dimakan sama saudaranya yang enggak yatim, yang sudah balik atau keluarganya, bisa dosa mereka. Wis bantu anak yatim dan keluarganya, begitu. Nah, karena ibunya yang rawat juga perlu biaya. Jangan hanya anak yatim, anak yatim dan keluarganya, begitu yang kesempatannya untuk anak yatim itu. Kemudian di hari Asyura juga dianjurkan ziarah kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama untuk minta berkah, minta doa daripada mereka. Alhasil banyaklah amal ibadah di hari Asyura yang baru kita lalui tadi. Mudah-mudahan kalau belum melakukan itu di tahun ini, tahun yang akan datang mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Di hari Asyura kita berpuasa dan meningkatkan ibadah, peduli kepada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, dan kita berziarah kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan insyaallah masjid yang dibangun bukan hanya sekedar bangunannya indah, tetapi akan bisa membuat masyarakat sekitar masjid indah akhlaknya, bagus akhlaknya. Berapa speakernya di masjid ini? Di atas ada berapa? 4 ya. Di bawah ada berapa? Salonnya apa semuanya? 2 tingkat nih. Kira-kira ada 15? Anggap 15. Hayya 'alas shalah. Di sini ada Yahudi enggak yang tinggal? Enggak ada. Ada orang Nasara yang tinggal enggak di sini? Enggak ada. Ada, kalau ada dikit ya. Ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, enggak ada. Alhamdulillah 99% umat
Hayya 'alas shalah. Speaker 15, yang masuk 3 tua-tua mau mati semuanya. Pantes apa enggak pantes? Enggak pantes. Hayya ila sepak bola, berangkat numpak truk lem. Karena itu jangan asal semangat bangun masjid, tapi harus juga bersemangat sholat berjamaah ada di masjid. Siap? Kita makmurkan masjid ini. Biar masjid ini menjadi saksi, masyarakat keraton adalah masyarakat cinta masjid. Masyarakat keraton, masyarakat cinta sholat berjamaah. Masyarakat keraton, masyarakat cinta Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.